Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazil Mangendre dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang review buku dengan judul Introduction to Wave Physics pada bagian pemantulan dan transmisi. Ini merupakan tugas mata kuliah gelombang optik dengan dosen Bapak Dr. Supriyatman MPD. Konten dari buku ini yaitu ada 3 subbab. Yang pertama itu gelombang bidang pada bidang batas normal, yang akan ditinjau dari sub-subbabnya itu gelombang akustik dan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya subbab kedua yaitu tentang gelombang bidang pada bidang batas miring. Ditinjau juga dari 2 hal yaitu gelombang akustik dan gelombang elektromagnetik. Serta yang ketiga itu selain gelombang bidang. Nah, di bab 4 pemantulan dan transmisi, di buku ini dijelaskan bahwa dalam satu dimensi, batas antara media tempat terjadinya pemantulan dan transmisi adalah sebuah titik. Dalam 3 dimensi, itu berupa permukaan. Permukaan ini dapat memiliki variasi bentuk yang tak terbatas. Permukaan kompleks akan dibahas pada bab berikutnya. Nah, tetapi pada bab ini berfokus pada kasus batas planar yang paling sederhana. Ini dimulai dengan mempertimbangkan pemantulan dan transmisi gelombang bidang pada kasus bidang normal, kemudian berlanjut ke bidang batas yang miring. Nah, yang akhirnya pemantulan dan transmisi untuk jenis gelombang berjalannya itu akan dibahas secara singkat. Seperti dalam satu dimensi, bahwa kondisi batas harus diterapkan pada batas permukaan antar media dalam menentukan fungsi gelombang untuk gelombang yang dipantulkan dan ditransmisikan. Karena kondisi ini bervariasi tergantung pada jenis gelombang, maka bab ini akan membahas pemantulan atau transmisi akustik dan elektromagnetik yang masing-masing sebagai contoh yang representatif skalar dan vektor. Kata representatif skalar dan vektor ini mengacu kepada jenis gelombang, tinjauan gelombang yang akan dibahas, yaitu gelombang akustik, gelombang suara, itu misalnya gelombang suara, itu hanya merupakan gelombang tunggal, sehingga dalam peninjauan itu akan bersifat skalar. Kalau ditinjau dari gelombang elektromagnetik, kita tahu bersama gelombang elektromagnetik itu tersusun atas gelombang listrik dan gelombang magnet yang saling tegak lurus, sehingga peninjauannya itu berupa gelombang representatif dari gelombang vektor. Untuk gelombang akustik, tekanan harus sama melintasi batas untuk memenuhi hukum ketiga Newton. Selain itu, komponen normal kecepatan partikel harus sama untuk menjaga integritas batas. Kondisi ini dinyatakan secara matematis sebagai berikut, di mana PI sama dengan P2, gelombang P1 sampai P2 dengan UI-nya itu tegak lurus, dengan UI2 pun tegak lurus. Nah, kondisi batas untuk gelombang elektromagnetik diperoleh dengan menegakkan persamaan Maxwell yang sangat mirip, di mana epsilon 1 E1 yang tegak lurus itu sama dengan E2 epsilon 2 kali E2 yang tegak lurus. Atau jika paralel, artinya sama lah, sebanding lah arahnya, dinyatakan dengan persamaan 4.2. Oke, selanjutnya ini uraiannya untuk gelombang magnetnya. Nah, selanjutnya gelombang bidang pada bidang batas normal. Peninjauannya yaitu di mana batasnya itu bersifat datar atau normal. Jika ada sebuah gelombang P1 yang melewati suatu batas, ini misalnya medium 2 dan medium 1, maka gelombang itu ada yang dipantulkan atau refleksikan dan ada yang diteruskan. Di mana gambar 4.2
Geometri menunjukkan koefisien pemantulan dan transmisi untuk gelombang bidang akustik yang biasanya datang pada batas antar media. Selanjutnya, fungsi gelombang datang, dipantulkan, dan ditransmisikan akan memenuhi persamaan di bawah ini. Di mana P1 fungsi gelombang datang sama dengan fungsi gelombang AI amplitudonya IK 1X minus omega T. Ini untuk gelombang datangnya, gelombang pantulnya, dan persamaan gelombang transmisinya. Di sini bisa kita lihat bahwa persamaan gelombang ini untuk gelombang yang dipantulkan nilainya negatif karena arahnya itu berlawanan. Untuk fungsi gelombang transmisi sama dengan fungsi gelombang datangnya, namun K2. Kenapa K2? Karena mediumnya berbeda. Di mana amplitudo kompleks dari gelombang yang dipantulkan dan ditransmisikan ditentukan dengan menerapkan kondisi batas. Seperti tadi dijelaskan pada 4.1, persamaan batasnya bahwa P1 sama dengan P2. Sehingga fungsi gelombang datang tambah fungsi gelombang dipantulkan sama dengan fungsi gelombang ditransmisikan. Dengan menerapkan kondisi batas kedua, untuk gelombang bidang U sama dengan P per rho kali P. Selanjutnya membuat substitusi. Substitusinya sehingga diperoleh dari P ini disubstitusikan diganti dengan ini, maka diperoleh persamaan seperti ini. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa fungsi gelombang datang dan fungsi gelombang pantul itu berbeda arah, sehingga vektor dari sumbu X-nya yaitu negatif. Diperoleh persamaan fungsi gelombang AI per rho I V1 kurang AR per rho I V1 sama dengan AT per rho I V2. Selanjutnya ada impedansi akustik spesifik. Untuk gelombang didefinisikan sebagai rasio tekanannya terhadap kecepatan partikel. Untuk gelombang bidang diberikan oleh impedansi akustiknya Z sama dengan P per U sama dengan rho V. Memasukkan ke dalam hasil. Kita bisa lihat tadi persamaan sebelumnya yang ini diganti Z I1 kurang ZI2 sama dengan AT per Z2. Mengalihkan persamaan ini dengan Z2 secara matematis bisa dilihat dikalikan dengan Z2 sehingga diperoleh Z2 per Z1 kurang AI kurang Z2 per Z1 tambah I AR sama dengan 0. Oleh karena itu koefisien pemantulan diberikan R itu hasil banding dari AR yang dipantulkan banding dengan yang di fungsi gelombang datang diperoleh Z2 kurang Z1 per Z2 plus Z1. Untuk transmisinya AT per A1 sama dengan, kita bisa lihat AT sendiri ialah A1 tambah AR. Seperti pada persamaan 4.1. Sehingga 1 tambah R, di mana R adalah di sini, sama dengan 2ZI per Z2 tambah Z1 impedansinya. Nah, perhatikan bahwa untuk transmisi dari media impedansi tinggi seperti air ke media impedansi rendah seperti udara, misalnya gelombang dari air ke udara diperoleh koefisien pantulnya itu -1 dan T-nya 0.
Gelombang datang hampir sepenuhnya dipantulkan dengan perubahan fase 180 derajat. Sedangkan gelombang yang ditransmisikan hampir tidak ada karena tekanan pada batas hampir nol P1 tambah PR. Ini disebut sebagai batas pelepasan tekanan. Ketika Zx menurun, bagi Z2 meningkat, koefisien pemantauan mendekati nol dan koefisien transmisinya meningkat. Ketika keduanya sama, R sama dengan nol dan T sama dengan 1, menunjukkan transmisi lengkap. Artinya diteruskan secara lengkap. Di luar titik ini, kedua koefisien meningkat dan koefisien pemantul menjadi positif, yang menunjukkan bahwa gelombang pantul tidak lagi mengalami perubahan fasa karena Z2 menjadi jauh lebih besar dari Z1. Atau koefisien R-nya sama dengan 1 dan transmisinya sama dengan 2. Gelombang datang hampir sepenuhnya dipantulkan dan gelombang yang ditransmisikan meskipun ada membawa energi yang sangat kecil karena impedansi medium yang besar. Karena komponen normal dan kecepatan fluida pada batas hampir nol atau UIX sama URX-nya dekati AI, ini artinya fungsi gelombang datang per rho 1 V1, fungsi gelombang transmisi itu sama dengan nol, ini disebut sebagai batas yang kaku atau Reich boundary. Selanjutnya kita bahas ke gelombang elektromagnetik pada kasus bidang batasnya normal. Nah, gambar 4.2 gambar ini menunjukkan gelombang bidang elektromagnetik yang biasanya datang pada batas planar. Secara umum, vektor medan listrik dan medan magnet dapat memiliki komponen paralel dan tegak lurus terhadap bidang datang. Pertimbangkan bahwa komponen medan listrik paralel, misalnya komponen medan listrik paralel, artinya ER ini paralel. Paralel artinya dengan sumbu Y. Dan komponen medan magnet tegak lurus. Tegak lurus. Ya, tegak lurus. Tegak lurus. Sorry, tegak lurus ya, keluar ya. Tegak lurus. Yang diberikan oleh persamaan 2.20 yang menunjukkan pada gambar. Kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya, diuraikan di mana komponen untuk medan listrik datang, ini Y, karena paralel sama Y, dan medan magnet datang pada Z, diperoleh persamaan gelombangnya seperti ini. Yang sebelumnya ini dibahas pada materi gelombang 3 dimensi. Yang perlu diingat bahwa ada namanya kondisi batas. Jadi kondisi batas untuk gelombang elektromagnetik pada bidang normal. Kondisi batasnya seperti pada persamaan 4.2. Dan untuk komponen paralel medan listrik, ini untuk komponen paralel medan listriknya sama dengan bersama bidang batas untuk bidang akustik, diperoleh AI tambah R sama dengan AT. Untuk komponen paralel medan magnet seperti ini dari persamaan 4.2 sehingga diperoleh AI per mu 1 V1 kurang AR per mu 1 V1. Dengan substitusi untuk kedua persamaan di atas identik dengan yang diperoleh dan penerapan kondisi batas akustik. Batas akustiknya seperti tadi, di mana koefisien pantulnya itu antara fungsi gelombang R dibanding fungsi gelombang I atau fungsi gelombang pantulan dibanding dengan fungsi gelombang datang untuk transmisi seperti demikian. Nah, proses ini dapat diulang. Jadi tadi kita sudah meninjau pada medan listrik yang paralel terhadap bidangnya dan medan magnet yang tegak lurus terhadap bidang batasnya. Nah, proses yang diulang ini kebalikannya, di mana medan magnetnya yang paralel dan medan listriknya yang tegak lurus. Tetapi hasilnya identik, hasilnya identik. Yang perlu diperhatikan bahwa V sama dengan 0 untuk konduktor karena tidak dapat mendukung perlambatan gelombang elektromagnetik. Akibatnya R-nya itu minus 1. Artinya koefisien pantulnya itu minus 1 dan transmisinya itu sama dengan 0. Ini mengindikasi bahwa koefisien dari pantulan itu saat pasanya itu 90 derajat. Sedangkan transmisi itu sama dengan 0. Atau bisa dikatakan sangat kecil.
Oleh karena itu, batas konduksi adalah ekuivalen elektromagnetik dan dari batas pelepasan tekanan akustik. Selanjutnya yaitu gelombang bidang pada bidang batas miring. Nah, kenapa hal ini menarik untuk pada bidang batas miring? Pada penerapannya, gelombang akustik ini sering digunakan pada metode seismik, misalnya metode seismik refleksi atau metode seismik pantul, di mana pada seismik refleksi kita memancarkan sinyal atau memancarkan gelombang yang akan ditangkap oleh alat pendeteksi gelombang tersebut atau biasa disebut dengan geopon. Nah, hal yang menariknya apa di sini bahwa tidak selamanya dalam eksplorasi bidang yang ingin kita eksplorasinya itu yaitu datar, bisa saja berupa lereng. Nah, konsep dari bidang batas yang miring atau bisa juga bidang batas yang miring itu konsep dari teorikal itu terdapat pada penjelasan seperti di bawah ini yang akan saya jelaskan. Di mana ini menunjukkan bahwa insiden gelombang bidang akustik pada batas planar pada insiden atau pada batas bidang miring, pada batas miring atau bidangnya miring, fungsi gelombang datang dipantulkan dan ditransmisikan. Fungsi gelombang seperti ini. Ada komponen untuk PI atau gelombang yang datang itu ada komponen theta di sini. Komponen theta di sini ini untuk pantulannya dan ini untuk komponen untuk transmisinya. Hal yang menarik di sini bahwa untuk gelombang datang itu ada sudut tetanya. Artinya bahwa kita bisa menentukan sudut tetanya berapa saat gelombang itu datang. Namun untuk gelombang refleksi atau pantulannya dia memberikan KRX. Artinya komponen koefisien di R pada saat X, Y, dan Z. Kenapa bisa X, Y, dan Z? Karena dalam hal ini dibahas adalah 3 dimensi, bukan 1 dimensi. Nah, pada gambar 4.3, geometri yang menentukan koefisien pemantulan dan transmisi untuk gelombang bidang akustik yang datang secara miring pada batas datar antar media. Ini batasnya miring sehingga ada sudut di sini. Nah, untuk itu sehingga diperoleh agar persamaan ini valid pada semua nilai Y dan Z, eksponennya harus sama. Ini membutuhkan komponen Y dan Z dari vektor gelombang menjadi sama. Untuk komponen Z, di mana Z-nya itu KTZ, KRZ, dan KIZ. Komponen Z untuk transmisi, pantulan, refleksi, dan datang itu sama dengan 0. Yang menyarankan bahwa ketiga vektor gelombang harus terletak pada bidang yang sama. Jika θ R dan θ T adalah sudut dari vektor gelombang yang dimantulkan dan ditransmisikan terhadap sumbu X, maka komponen vektor yang tersisa dapat ditulis sebagai KRX sama dengan min K1 cos θ R, KRY sama dengan K1 sin θ R. Ini kita bisa lihat yang akhirnya itu akan membentukkan suatu hukum refleksi mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Sesuai dengan hukum Snellius pada persamaan 4. Nah, ini bisa dilihat KI sin theta I sama dengan KI sin theta R sama dengan K2 sin theta T. Artinya sini law of reflection atau hukum dari pemantulan dan hukum Snellius untuk daerah yang transmisi. Kedua persamaan ini katakan bahwa hukum Snellius yang disebut sebagai hukum pembiasan dan menyeratkan bahwa vektor gelombang yang ditransmisikan dibelokkan menuju atau menjauh dari sumbu X relatif terhadap vektor gelombang datang ketika gelombang melewati media yang lebih lambat atau lebih cepat, Snellius ya. Dan komponen Y dan Z dari vektor gelombang yang sama, persamaan kondisi batas menjadi A1 tambah AR sama dengan A misi. Dengan menerapkan kondisi batas kedua, ini kondisi batas kedua, maka diperoleh hukum pemantulan dan hukum Snellius menjamin bahwa eksponennya identik.
Sehingga AI berimpedensi di medium 1 cos theta I kurang AR berimpedensi 1 di impedensi di medium 1 cos theta R sama dengan AT per impedensi medium 2 cos theta T. Nah, substitusi persamaan kondisi batas pertama ke persamaan batas kedua. Ini persamaan batas pertama ke persamaan batas kedua sehingga diperoleh ya, batas kedua sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Yang menggunakan hukum pemantulan untuk menggantikan theta I untuk theta R menghasilkan koefisien pemantulan. Jadi koefisien seperti kita koefisien dari pemantulan AR per AI diperoleh persamaan 4,10 di mana cos theta T atau sudut dari transmisi itu dapat diperoleh dengan hukum Snellius. Di mana cos theta T sama dengan akar 1 kurang sin kuadrat theta T. Ini kita bisa lihat ini penerapan dari hukum apa ya, hukum persamaan sifat dari trigonometri. Di mana cos kuadrat theta sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Karena dia cos theta maka diakarkan. Diperoleh akar 1 kurang V kuadrat V2 kuadrat per V1 kuadrat sin kuadrat theta I. Koefisien transmisi yang sesuai diberikan oleh ini fungsi gelombang transmisi per fungsi gelombang datang. Nah, dari koefisien transmisi ini kita akan melanjut ke kedua koefisien bervariasi dengan sudut gelombang datang. Jadi semua koefisien ini bervariasi dari sudut gelombang yang datang itu sudut berapa. Seringkali ada sudut di mana koefisien pemantulan adalah 0. Artinya di mana sudut itu yang memberikan koefisien tidak ada pemantulan. Dan koefisien transmisi adalah 1, artinya semua itu dominan ditransmisikan. Karena gelombang ditransmisikan sepenuhnya pada sudut ini, maka disebut sebagai sudut intromisi. Jadi sudut intromisi itu sudut di mana gelombang dari medium 1 melewati medium 2 pada bidang miring diberikan sudut yang hampir sepenuhnya gelombang itu tertransmisikan, yang disebut dengan sudut intromisi. Koefisien pemantulan juga berubah tanda pada sudut ini, menunjukkan fase gelombang yang dipantulkan membalik 180 derajat. Kalau 180 derajat berarti dia itu searah dengan atau terpantul penuh dari sudut datang dari gelombang datangnya. Maka sudut dapat ditemukan dengan menetapkan koefisien pemantulan sama dengan 0 dan menyelesaikan sudut datang. Sehingga diperoleh cos theta I atau sudut datang itu sama dengan akar dari V1 kuadrat per V2 kuadrat kurang 1 per roh 2 kuadrat kurang roh 1 kuadrat kurang 1 per roh 2 kuadrat per roh 1 kuadrat kurang 1. Ini yaitu persamaan 4/13. Nah, agar sudutnya nyata, rasio kecepatan keduanya harus lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Ini untuk memberikan sudut yang nyata, karena kalau jika nilainya itu akar minus 1, maka sudutnya itu tidak nyata. Sehingga kesimpulannya apa? Akibatnya itu tidak semua batas memiliki sudut intromisi. Jadi semua tergantung dari kecepatan gelombangnya dan rapat mediumnya. Kalau kita melihat dari persamaan ini. Jika kecepatan rambat di media datang kurang dari kecepatan rambat di media yang ditransmisikan atau V1 kurang dari V2, ada sudut datang dan yang sudut ditransmisikan adalah 90 derajat. Ini jika meninjau bahwa sudut datang dan sudut transmisi itu 90 derajat. Ini disebut sebagai sudut kritis atau theta C dan dapat ditemukan melalui hukum Snellius. Di mana sudut kritisnya yaitu V1 per V2.
Karena sin dari 90 itu adalah 1, sehingga bisa diperoleh V1 per V2. Pada sudut ini koefisien pemantulan diberikan. Koefisien pemantulan Z2 cos theta I per Z2 cos theta 1 itu adalah sama 1. Ini menunjukkan bahwa pemantulan penuh, artinya dipantulkan secara penuh di luar sudut kritis. Hukum Snellius tidak menghasilkan solusi nyata atau sudut yang dipreskripsikan lebih dari satu, menyeratkan bahwa gelombang datang harus dipantulkan sepenuhnya. Untuk alasan ini, setiap gelombang dengan sudut datang lebih besar atau sama dengan sudut kritis dikatakan mengalami pemantulan internal total. Selanjutnya masuk di gelombang elektromagnetik. Pada bidang batas yang di mana geometri untuk menentukan koefisien pemantulan dan transmisi untuk gelombang bidang elektromagnetik yang sudut datangnya yang datang secara miring pada batas datar antar media, di mana komponen medan listrik yang sejajar dengan bidang datang dan komponen medan magnet tegak lurus yang sesuai ditentukan pada gambar di samping. Gambar 4.4 menunjukkan komponen medan listrik yang sejajar dengan bidang datang dan komponen medan magnet tegak lurus yang sesuai dengan gelombang elektromagnetik yang datang secara miring pada batas planar. Karena kondisi batas harus diterapkan pada X sama dengan 0, untuk semua nilai Y dan Z, kondisi yang diperlukan pada vektor gelombang akutik juga berlaku untuk vektor gelombang elektromagnetik. Akibatnya, hukum pemantulan dan hukum Snellius valid dan dapat digunakan dalam menerapkan syarat batas persamaan 4.2 yang menghasilkan, kita lihat, medan magnet E1, sorry ini bukan 1 ya, tapi E2 karena sini bagian 2-nya, transmisinya, di sini medan magnet E2 atau transmisinya medan magnet sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, menerapkan kondisi batas kedua ini untuk pada medan listrik yang sejajar atau yang paralel. Diperoleh persamaan seperti ini kalau uraiannya kita lihat di atas. Dan selanjutnya kondisi batas ketiga tidak relevan dalam kasus ini dan menerapkan hasil tempat. Jadi yang ketiga itu untuk B tegak lurus. Nah, tidak relevan maka jadikan B yang paralel, yang identik dengan persamaan pertama, dan karena itu berlebihan memasukkan persamaan pertama ke persamaan kedua menghasilkan koefisien pemantulan. Persamaan pertama dan persamaan kedua itu dimasukkan, kita bisa lihat APR AI PR cos theta I tambah AR PR cos theta 1 ini dimasukkan ke persamaan kedua mu V1 yang ampere ya 1 ya, yang ini sehingga diperoleh, kita bisa lihat ya, cos theta ini APR diganti, APR ini diganti sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Untuk koefisien refleksi pemantulan pada PR dengan AR PR per AI PR, di mana cos theta T atau transmisi diperoleh dari hukum Snellius dari persamaan ini. Nah, proses tersebut dapat diulang untuk mencari koefisien pemantulan dan transmisi untuk komponen bidang listrik tegak lurus atau paralel dan paralel untuk medan magnet. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari medan magnet yang paralel dan medan listrik tegak lurus. Nah, ini jelaskan, diuraikan. Saya bisa lihat di gambar 45, geometri yang menunjukkan koefisien pemantulan dan transmisi untuk gelombang bidang elektromagnetik yang datang secara miring pada batas datar antara media
Sehingga hukum Snellius dan hukum pemantauan membuat persamaan ketiga setara dengan persamaan kedua, dan karena itu dan memasukkan yang kedua ke yang keempat dan menerapkan hukum pemantauan menghasilkan koefisien pemantulan. Koefisien pemantulan seperti ini. Untuk RPP. Tadi untuk PR dan untuk PP. Dari persamaan ini, saya bisa lihat di gambarnya. Dari persamaan kedua, T, PP, dan ini untuk koefisien transmisinya. Karena koefisien pemantulan dan transmisi untuk komponen medan dan yang berbeda tidak identik, sudut intromisinya berbeda. Di mana koefisien pemantulan dan koefisien transmisi cocok dengan hasil untuk gelombang akustik yang substitusi untuk mu dari mu untuk roh atau kerapatannya, sehingga sudut sering kali tidak ada. Artinya solusi yang valid untuk sudut sering itu kan tidak ada karena sebagian besar bahan memiliki permeabilitas yang hampir sama. Sudut intromisi untuk komponen medan magnet listrik paralel atau tegak lurus dapat dihitung dengan mengatur koefisien pemantulannya sama. Ini sama dalam hal mencari koefisien sudut datangnya, tapi dengan kasus medan magnet yang paralel, medan magnetnya yang paralel seperti ini. Untuk medan magnet yang paralel dan medan listrik yang tegak lurus. Nah, dalam optik sudut ini biasa disebut sudut Brewster. Jadi ini untuk peninjauan pada medan magnet yang paralel dan medan listrik yang tegak lurus. Dikatakan bahwa dalam optik sudut ini biasa disebut sebagai sudut Brewster karena komponen medan listrik paralel seluruhnya ditransmisikan pada sudut ini. Setiap cahaya yang dipantulkan harus terpolarisasi linear dengan medan listriknya tegak lurus terhadap bidang datang atau sejajar dengan permukaan planet. Mengingat bahwa hukum Snell berlaku sama untuk gelombang elektromagnetik dan akustik, sudut kritis dihitung menggunakan rumus yang sama, namun koefisien pemantulan yang sesuai untuk dua set komponen medan memiliki tanda yang berlawanan. Jadi tandanya untuk pemantulan, koefisien pemantulan terhadap PR itu berbeda. Itu paralel medan listriknya itu beda. Untuk gelombang datang pada permukaan konduktor P2 dikatakan seperti RPP dan RPR-nya itu sama dengan 1 dan koefisien transmisinya itu sama dengan 0. Seperti yang diharapkan karena itu komponen medan listrik total yang sejajar dengan batas harus sama dengan 0 pada batas. Nah, semua itu selain itu komponen medan magnet total yang tegak lurus batas harus sama dengan 0 pada batas. Kita bisa lihat sini yang tegak lurus medan magnet datang yang tegak lurus tambah medan magnet yang dipantulkan tegak lurus itu sama dengan fungsi gelombangnya. Untuk PP gelombang datang bagi kecepatan 1 tambah fungsi gelombang dipantulkan sudut sudut pemantulannya per kecepatan 1 ini sama dengan fungsi gelombang datang untuk PP dengan sudut datang per kecepatan 1 dikurang fungsi gelombang pada saat datang untuk PP dengan sin dari sudut datangnya per phase itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk bukan gelombang bidang. Artinya selain gelombang bidang itu dikatakan bahwa jauh lebih sulit untuk menerapkan kondisi batas. Jadi kondisi batas itu jauh lebih sulit untuk selain gelombang atau bukan. Maksudnya selain gelombang bidang. Untuk jenis gelombang perjalanan lainnya, pendekatan yang biasa digunakan adalah menulis ulang gelombang sebagai kombinasi linear dari gelombang bidang seperti yang dibahas pada bab 2.
Jadi ini untuk, selain gelombang bidang, itu lebih jelasnya di bab 2 dijelaskan bahwa menghitung koefisien pemantulan untuk masing-masing gelombang dan menjumlahkan hasilnya. Namun, jika batas tersebut dipantulkan dengan sempurna, gelombang pantul hanyalah bayangan cermin dari gelombang yang datang. Jika batasnya kaku atau R sama dengan 1, gelombang pantul sefasa dengan gelombang datang. Jika itu adalah batas pelepasan tekanan atau dalam kasus gelombang elektromagnetik batas konduksi R sama dengan 1, gelombang pantul berbeda fasa 180 derajat dengan gelombang yang masuk. Baik, sekian hasil sekian dari saya untuk pemaparan pada materi tentang gelombang, refleksi, dan transmisi. Semoga bisa membantu dan memberikan pengetahuan untuk yang menyaksikan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa segera mengajukan di kolom di LMS, dan jika teman-teman ingin memberikan masukan bisa memberikan komentarnya. Jangan lupa like juga, jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang merasa video ini membantu dan memberikan manfaat. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.